Bumi, tempat segala aktivitas kini semakin memanas. Banjir, kebakaran hutan, hingga cuaca ekstrim adalah bukti nyata bahwasannya perubahan iklim semakin parah. Ironisnya, jika terus dibiarkan, maka bumi akan memiliki lebih banyak permasalahan dibandingkan dengan harapan. Climate change atau perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer di bumi seperti suhu, temperatur maupun cuaca akibat aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberi dampak yang luas terhadap kehidupan manusia itu sendiri di muka bumi. Isu perubahan iklim adalah sebuah isu global yang banyak diperbincangkan dunia. Bahkan sampai saat ini pun, perubahan iklim menjadi isu utama yang menjadi PR dari masing-masing negara. Bahkan pada tahun 2015, para pemimpin-pemimpin negara berkomitmen untuk memperlambat laju peningkatan suhu bumi sebesar 2 derajat Celcius. Fenomena perubahan iklim yang ekstrim terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah karena adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca menyebabkan bumi dilapisi seolah-olah oleh lapisan kaca yang menyebabkan sinar matahari yang masuk ke dalam bumi tidak bisa dipantulkan keluar lagi sehingga bumi akan terasa lebih panas. Contoh gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca adalah metana, klorofluorkarbon, dan juga karbon dioksida. Faktor selanjutnya adalah karena adanya peningkatan emisi gas buangan akibat kegiatan manusia seperti deforestasi hutan, penggunaan batu bara sebagai bahan bakar fosil, kemudian juga ada kegiatan industri yang semakin marak. Selanjutnya adalah karena faktor pemanasan global. Seperti kita ketahui bahwasannya saat ini di pertengahan abad ke-20, suhu rata-rata bumi sudah meningkat sebesar 1,5 derajat Celcius dibandingkan pada tahun 1980 pada saat masa industri. Hal ini menyebabkan bahwasannya bumi saat ini semakin memanas, menyebabkan perubahan iklim menjadi ekstrim dan tidak terkendali. Apakah kondisi bumi saat ini mengkhawatirkan? Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia, Petri Talas, mengatakan peristiwa ekstrem ini adalah sebuah norma baru. Profesor Talas juga mengatakan bahwa tingkat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca saat ini telah melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Paris, di mana negara dunia sepakat untuk membatasi pemanasan hingga di bawah 2 derajat Celcius. Sebelumnya, Organisasi Meteorologi Dunia juga melaporkan bahwa tingkat karbon dioksida melonjak menjadi 413,2 bagian per 1 juta pada tahun 2020. Selain itu, perubahan iklim ini menjadikan gletser kehilangan rata-rata 267 miliar ton atau 267 gigaton es per tahun. Nah, hal itu berarti permukaan air laut per tahunnya naik sekitar 0,74 mm atau sekitar 21%. Lalu, apa saja sih masalah iklim di dunia yang timbul akibat kondisi bumi saat ini? Nah, beberapa masalah iklim di dunia yang terjadi saat ini, yang pertama itu adalah menurunnya kualitas air, di mana curah hujan yang tinggi mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Masalah yang ditimbulkan oleh perubahan iklim yang kedua adalah gagal panen akibat kekeringan. Gagal panen akibat kekeringan ini bisa mengakibatkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Yang ketiga yaitu kuantitas air menjadi berkurang. Meningkatnya temperatur udara yang disebabkan oleh pemanasan global dalam perubahan iklim menyebabkan semakin cepatnya penguapan atau evaporasi sehingga menyebabkan air tanah semakin cepat berkurang. Musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Kemudian, masalah yang ditimbulkan oleh perubahan iklim yaitu munculnya bencana alam. Contohnya El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina terjadi akibat dampak pemanasan global yang mengganggu keseimbangan iklim. Nah, untuk faktor yang menyebabkan fenomena ini itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, anomali suhu di perairan Samudra Pasifik. Yang kedua, kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan pemanasan dari perairan panas di bawahnya. Kemudian, untuk bencana yang kedua itu adalah banjir bandang, di mana bencana ini terjadi karena cuaca yang ekstrim dan sulit ditebak. Misalnya terjadi hujan yang terus-menerus. Kemudian selanjutnya adalah bencana kebakaran hutan, di mana suhu bumi yang terus-menerus meningkat dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Kenaikan suhu bumi terjadi tiap tahunnya. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Beberapa
ilmuwan telah menghubungkan antara kejadian kenaikan suhu bumi dengan tren pemanasan global yang terjadi. Hal ini bermulai pada pertengahan abad ke-20 dan di mana mulai adanya efek gas rumah kaca seiring dengan berkembangnya sektor industri di dunia. Gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca meliputi gas nitrogen dioksida, H2O, metana, dan juga karbon dioksida. Dalam publikasi yang dirilis oleh NASA, menyebutkan bahwa 1.300 ahli ilmiah independen dari berbagai negara di seluruh dunia yang berada di bawah naungan PBB menyimpulkan ada lebih dari 95% probabilitas bahwa aktivitas manusia selama 50 tahun terakhir menjadi penyebab menghangatnya planet kita. Iya, kita manusia. Alat transportasi, sumber energi, kegiatan industri sangat erat dengan keberlangsungan kita sebagai manusia. Perkembangan kegiatan industri yang menjadi tempat berlangsungnya peradaban modern telah meningkatkan tingkat karbon dioksida di atmosfer yang sebelumnya 280 part per million menjadi 414 part per million dalam 150 tahun terakhir. Kenaikan suhu bumi terjadi tiap tahun. Berbahayakah? Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengatakan ada peluang yang berkembang bahwa suhu global akan naik lebih dari 1,5 derajat Celcius selama 5 tahun ke depan. Lalu, apa sih maksud dari kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius dalam konteks pemanasan global? Jadi, posisi kita sekarang bumi sudah menghangat sekitar 1,1 derajat Celcius di atas level pra-industri. 4 dekade terakhir kita telah mengalami suhu yang lebih panas dari dekade manapun sejak tahun 1850. Periode akhir revolusi industri pertama pada tahun 1750 sampai 1850. Setengah derajat kenaikan suhu membawa lebih banyak cuaca ekstrim dan itu bisa terjadi lebih sering, lebih intens atau durasinya lebih panjang. Lalu, apa saja dampak dari kenaikan suhu bumi? Ada es runtuh. Pada kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius, ada peluang baik bagi kita untuk mencegah keruntuhan sebagian besar lapisan es di Greenland dan juga Antartika Barat. Namun, jika kenaikan suhu melewati 2 derajat Celcius, lapisan es akan runtuh dan permukaan air laut akan naik hingga 10 meter, meski belum jelas seberapa cepat hal itu akan terjadi. Adanya kerusakan terumbu karang. Pada kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius akan menghancurkan sedikitnya 70% batu karang. Namun pada kenaikan suhu 2 derajat Celcius, 99% batu karang akan hilang. Kondisi itu akan memusnahkan habitat ikan dan masyarakat yang tergantung pada karang sebagai sumber makanan dan mata pencaharian. Suhu ekstrim. Pada kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius, setidaknya 14% populasi dunia terkena gelombang panas ekstrim. Sedangkan pada kenaikan suhu 2 derajat Celcius, 37% populasi di dunia terkena gelombang panas ekstrim dalam waktu 5 tahun. Kelangkaan air. Kelangkaan air pada kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius berdampak pada lebih dari 350 juta penduduk. Sedangkan pada kenaikan suhu 2 derajat Celcius, lebih dari 411 juta penduduk yang terkena dampak kekeringan hebat adanya kelangkaan air. Hewan dan tumbuhan mati. Untuk tumbuhan dan hewan sendiri pada kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius, 6% serangga, 8% tumbuhan, dan 4% vertebrata akan mati. Dan pada kenaikan suhu 2 derajat Celcius, 18% serangga, 16% tumbuhan, dan 8% vertebrata akan mati. Upaya meminimalisir dampak climate change. 1,5 derajat Celcius memang terdengar seperti angka kecil. Namun, siapa sangka bahwa kenaikan suhu sekecil itu dapat berdampak sangat buruk bagi bumi. Kita manusia harus bertanggung jawab dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan energi terbarukan. Pemberdayaan energi terbarukan harus dilakukan secara masif. Penggunaan bahan bakar fosil harus dikurangi dan diganti dengan pemanfaatan tenaga surya, air, dan angin. Kedua, hemat energi. Penerapan hemat energi dalam kehidupan adalah langkah strategis mengurangi dampak perubahan iklim. Contoh kecil adalah mematikan AC saat tidak digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi kadar CFC di atmosfer.
Ketiga, memilih bahan makanan yang berkelanjutan. Makanan yang kita pilih menjadi penyumbang sekitar 1/4 emisi gas rumah kaca global dan turut bertanggung jawab atas hampir 60% hilangnya keanekaragaman hayati global. Menjauhi diet dominasi daging dan mendekati diet dominasi sayur akan berdampak lebih rendah terhadap lingkungan. Keempat, mengurangi produksi sampah. Setiap produk yang kita beli memiliki dampak tersendiri terhadap lingkungan dan bisa jadi hanya berakhir pada tempat pembuangan akhir sampah. Tak hanya produk yang kita beli, diestimasi bahwa 1/3 dari hasil makanan yang diproduksi juga akan berakhir dibuang. Yuk, mulai melakukan daur ulang bahan bekas, mengurangi sampah sisa makanan, dan mulai menyadari bahwa sampah yang kita hasilkan juga merupakan tanggung jawab kita. Kelima, penanaman pohon. Penanaman pohon adalah salah satu upaya untuk mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Penanaman pohon bisa dilakukan mulai dari skala kecil seperti di rumah hingga skala besar pada lahan-lahan besar, terutama di area perkotaan. Climate change adalah masalah kita bersama. Masalah global, masalah aku, kamu, dan juga kita semua. Kita sadar bahwa climate change terjadi karena akibat dari ulah manusia. Kita harus bergerak, kita harus bertanggung jawab. Kita harus beraksi tanpa banyak berprovokasi. Untuk itu, marilah kita dukung perubahan transisi menuju energi baru yang lebih terbarukan, yang lebih ramah lingkungan, dan mendorong kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan iklim yang lebih ambisius. Karena tidak ada planet bumi yang lain. Karena masa depan bumi adalah masa depan kita bersama, masa depan anak dan cucu kita. Terima kasih.